Warga Padek dikejutkan oleh aksi menegangkan Veda Ega Pratama di Mandalika. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini tampil bagaikan roket yang lepas landas, terutama di tikungan terakhir, tempat di mana banyak rider gugur, tapi Veda justru buka warung overtake. Saking nekatnya, komentator nyaris keselek mikrofon. Tapi bukan cuma soal aksi ngeri-ngeri sedap, yang bikin publik tambah heboh adalah kehadiran beberapa perwakilan tim Eropa yang duduk manis di tribun VIP sambil nyatet entah apa di iPad mereka. Kebetulan, Tanya Netizen. Atau scouting dadakan? Tambahkan pula selebrasi Veda yang gak biasa. Senyum lebar, pelukan ke mekanik, tapi tatapan mata tajam kayak mau bilang, misi rahasia berhasil, Pak. Jadi, ini cuma race biasa? Atau langkah awal menuju sesuatu yang besar? Netizen cuma bisa bilang, wih, fix dia udah tanda tangan kontrak di dalam Padek Warteg. Rumor paling panas yang beredar di Padek Mandalika adalah soal Veda Ega Pratama yang disebut-sebut sudah diincar oleh tim Moto3 untuk musim 2026. Bocorannya? Ada yang bilang si bocah ajaib ini udah ditawari kontrak oleh tim asal Spanyol. Tapi lucunya, belum ada pernyataan resmi, semuanya masih bisik-bisik tetangga Padek. Bahkan manajernya Veda pas ditanya cuma senyum sambil ngunyah permen karet, nggak mau ngomong, tapi nggak juga menyangkal. Waduh, makin bikin penasaran. Netizen juga mulai jadi detektif dadakan, bongkar-bongkar akun media sosial Veda, berharap nemu emoji motor di captionnya. Tapi yang bikin makin curiga, salah satu sponsor luar negeri terlihat ikut rombongan Veda pas race di Mandalika. Nonton doang? Kalau kata warganet, kalau bukan jodoh, ngapain nemenin terus kemana-mana? Bisa jadi golden ticket ini emang udah di tangan, tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Dari balik layar lintasan Mandalika, terdengar kabar bahwa dua tim besar Moto3, yaitu Leopard Racing dan Red Bull KTM Ajo, sedang berebut untuk dapat tanda tangan Veda. Warga Padek dikejutkan oleh aksi menegangkan Veda Ega Pratama di Mandalika. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini tampil bagaikan roket yang lepas landas, terutama di tikungan terakhir, tempat di mana banyak rider gugur, tapi Veda justru buka warung overtake. Saking nekatnya, komentator nyaris keselek mikrofon. Tapi bukan cuma soal aksi ngeri-ngeri sedap, yang bikin publik tambah heboh adalah kehadiran beberapa perwakilan tim Eropa yang duduk manis di tribun VIP sambil nyatet entah apa di iPad mereka. Kebetulan, Tanya Netizen. Atau scouting dadakan? Tambahkan pula selebrasi Veda yang gak biasa. Senyum lebar, pelukan ke mekanik, tapi tatapan mata tajam kayak mau bilang, misi rahasia berhasil, Pak. Jadi, ini cuma race biasa? Atau langkah awal menuju sesuatu yang besar? Netizen cuma bisa bilang, wih, fix dia udah tanda tangan kontrak di dalam Padek Warteg. Rumor paling panas yang beredar di Padek Mandalika adalah soal Veda Ega Pratama yang disebut-sebut sudah diincar oleh tim Moto3 untuk musim 2026. Bocorannya? Ada yang bilang si bocah ajaib ini udah ditawari kontrak oleh tim asal Spanyol. Tapi lucunya, belum ada pernyataan resmi, semuanya masih bisik-bisik tetangga Padek. Bahkan manajernya Veda pas ditanya cuma senyum sambil ngunyah permen karet, nggak mau ngomong, tapi nggak juga menyangkal. Waduh, makin bikin penasaran. Netizen juga mulai jadi detektif dadakan, bongkar-bongkar akun media sosial Veda, berharap nemu emoji motor di captionnya. Tapi yang bikin makin curiga, salah satu sponsor luar negeri terlihat ikut rombongan Veda pas race di Mandalika. Nonton doang? Kalau kata warganet, kalau bukan jodoh, ngapain nemenin terus kemana-mana? Bisa jadi golden ticket ini emang udah di tangan, tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Dari balik layar lintasan Mandalika, terdengar kabar bahwa dua tim besar Moto3, yaitu Leopard Racing dan Red Bull KTM Ajo, sedang berebut untuk dapat tanda tangan Veda. Wah, ini bukan sekadar kompetisi motor, tapi juga kompetisi rebut anak emas. Leopard suka dengan gaya balap rapi dan teknis ala Eropa, sementara KTM Ajo tergoda oleh keberanian Veda yang bisa nyalip sambil tutup mata. Maksudnya sambil mepet tembok. Kabarnya, beberapa scouting dari dua tim itu terlihat pakai baju biasa dan kacamata hitam, duduk di tribun seperti
Netizen langsung panik, "Loh, Veda kemana? Pindah ke PUBG Mobile?" Tapi rupanya dia sedang recovery dan latihan rahasia di balik layar. Dan ketika dia balik, boom, langsung podium. Comeback-nya di Mandalika seperti efek upgrade karakter di game, lebih cepat, lebih galak, dan lebih fokus. Bahkan komentator sempat bilang, ini Veda atau versi turbonya. Tim pelatih juga kaget karena dia datang ke sesi latihan dengan mental sekeras knalpot Ninja 2 tak. Nah, sejak comeback itulah rumor golden ticket makin kencang, karena tim luar ngelihat Veda bukan cuma pulih dari cedera, tapi juga naik level kayak habis minum suplemen Ultra Instinct. Kalau kata netizen, Veda bukan comeback, tapi comeback-nya pakai ceat. Beberapa pembalap senior Indonesia buka suara soal performa Veda. Ada yang bilang, anak ini punya mental juara. Ada juga yang lebih blak-blakan, kita dulu umur segitu masih main Tamiya. Bahkan rival dari Jepang dan Thailand mulai pasang strategi khusus buat ngalahin Veda, tapi tetap saja kalah di tikungan terakhir. Dia nyalip dari sisi yang kami nggak kira ada aspalnya, keluh salah satu rider. Netizen pun heboh, fix ini anak hasil eksperimen NASA. Tapi ya begitulah, makin banyak yang kagum, makin banyak juga yang mulai gerah. Tapi bukankah itu tanda bahwa Veda udah dianggap ancaman serius? Seperti kucing lucu yang tiba-tiba bisa karate, Veda terlihat santai tapi mematikan, dan itulah yang bikin dia unik di lintasan. Mandalika bukan cuma jadi tempat balap lokal, tapi kini menjadi saksi sejarah kebangkitan Veda. Disinilah dia tampil maksimal, disaksikan langsung ribuan penonton, kamera internasional, dan mungkin manajer dari tim Eropa. Dari gesture kru, pelukan berulang, hingga momen ketika Veda nunduk sebelum naik podium, semuanya terlihat seperti adegan terakhir dari film olahraga. Bahkan penonton yang awalnya cuma niat nonton konser Didi Kempot di Lombok, akhirnya ikut teriak, "Veda! Veda!" Mandalika seolah jadi panggung audisi tak resmi buat dia, dan performanya benar-benar nyolok mata. Kalau bisa diibaratkan, dia tampil kayak orang yang tahu password Wi-Fi pas semua orang panik. Bisa jadi, race di Mandalika adalah awal dari karir internasionalnya. Dan kita semua jadi saksi. Naik ke moto bukan sekedar ganti motor atau baju baru. Ini dunia yang beda, kompetisi ketat, strategi licik, tekanan mental, dan kadang, cuaca yang berubah tiap 5 menit. Tapi kalau lihat cara Veda menanggapi tekanan, tampaknya dia bukan tipe pembalap yang gampang down. Malah katanya, makin ribet situasi, makin tajam instingnya. Pelatihnya bahkan bilang, dia tuh balapan kayak main catur sambil ngopi. Jadi soal siap atau enggak, tampaknya Veda udah menyiapkan diri sejak masih ngebut pakai motor mini. Sekarang tinggal tunggu dia duji di kancah global. Kalau dia lulus, bukan nggak mungkin Indonesia bakal punya ikon balap seperti Rossi, cuma versi pakai sandal jepit waktu kecil. Walau belum ada pengumuman resmi dari tim manapun, semua petunjuk mengarah ke satu fakta penting. Veda Ega Pratama sedang berada di jalur cepat menuju Moto3 2026. Tanda-tandanya terlalu banyak untuk diabaikan. Dari performa di Mandalika, respon tim luar negeri, hingga sikap misterius dari manajemen dan sponsor. Netizen udah mulai bikin fanbase, desain jaket, bahkan stiker motor dengan tulisan Tim Veda Moto3. Tapi ingat, ini baru permulaan. Veda masih harus terus konsisten, lawan cuaca, rival, dan tekanan global. Tapi kalau ditanya apakah dia siap? Jawabannya mungkin sama kayak ekspresi dia waktu naik podium. Senyum, angguk, dan gaya col sambil bilang, "Gaskun, boss."